Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Fajar Ridwan Syaftar Gultom, seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Di waktu kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu benarkah Kota Binjai itu pemberian dari orang Karo? Dan eh, tema ini cukup menarik karena belakangan ini banyak banyak tersebar di media sosial video-video yang memberitakan bahwa Kota Binjai itu pemberiannya dari orang Karo. Apakah data-data ini benar, kawan-kawan sekalian? Mungkin saya akan menampilkan video video yang berasal dari media sosial yang 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 mendiskusikan bahwa Kota Binjai itu berasal dari Karo, dan saya akan mendekonstruksikannya kembali dengan data-data ataupun fakta-fakta yang akurat. Baik, di sini saya akan melampirkan video tersebut. Kota Binjai adalah wilayah kota di Provinsi Sumatera Utara. Sebelum berstatus kota, Binjai adalah ibu kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Pada video yang saya reaction ini, dari detik 1 sampai detik 10, ia mengatakan bahwa Binjai ini merupakan dulunya ibu kota kabupaten dari Kabupaten Langkat. Nah, dan ini ternyata betul ya teman-teman, karena memang kota Binjai itu dulunya pernah menjadi ibu kota dari Kabupaten Langkat. Ada salah satu pendapat bahwa nama Binjai merupakan kata baku dari istilah Binjai yang merupakan makna dari kata Ben dan Ijai yang dalam bahasa Karo artinya bermalam di sini. Teman-teman, dari detik 11 sampai 20 ini yang sebenarnya menjadi klaim kontroversi kita ya teman-teman, karena video ini mengatakan kalau misalnya kata Binjai itu memiliki makna dalam bahasa Karo gitu. Pengertian ini dipercaya oleh sebagian masyarakat asli kota Binjai, khususnya etnis Karo. Hal ini Dan setelah itu ia mengatakan kalau kota Binjai ini merupakan tempat persinggahan para pedagang-pedagang yang asalnya itu dari Karo. Nah teman-teman, disinilah sebenarnya klaim kontroversi yang mengatakan asal usul Binjai itu benarkah pemberian dari orang Karo teman-teman. Jadi mungkin saya akan menganalisis dekonstruksi dari klaim-klaim tersebut. Baik teman-teman, berikutlah analisisnya. Nah, adapun analisis dekonstruksi saya berdasarkan fakta-fakta yang ataupun sumber-sumber yang sudah saya cari. Nah, berdasarkan artikel dari kompas.com tahun 2001. Di artikel tersebut menyebutkan bahwa asal usul kota Binjai berasal dari nama pohon, yaitu pohon Binjai. Nah, pohon Binjai ini merupakan pohon yang kukuh di pinggiran sungai. Nah, jadi pohon Binjai ini merupakan sejenis pohon embacang. Dan ada pun sumber yang menarik nih, yakni dari Dinas Pariwisata Kota Binjai sendiri. Dan dari sumber ini, dia menyebutkan bahwa asal usul pemberian nama Kota Binjai itu berasal dari kampung kecil yang berada di pinggiran Sungai Binjai. Dan ketika mereka melakukan upacara adat, mereka melakukan upacara di bawah pohon kokoh. Nah, pohon tersebut bernamakan pohon Binjai. Dan adapun sumber yang ketiga, ya sumber jurnal yang saya baca, yakni dari artikel ilmiah yang berjudul Values and Meaning of the Binjai Tree as City Nomenclature, a Local Wisdom Study. Nah, artikel ini menjelaskan pohon Binjai yang nama ilmiahnya Mangifera caesia beneran ada dan tersebar luas di wilayah Sumatera Utara. Dengan mahkota yang lebat, dan pohon ini bisa tumbuh di tengah kampung-kampung kecil pinggiran Sungai Binjai. Nah, pohon ini juga berbentuk kubah. Coba teman-teman bayangin betapa ikoniknya pohon sebesar itu, sehingga dapat diberikan asal-usul penamaan sebuah kota. Dan ini merupakan bukan hal yang aneh lagi, karena beberapa nama kota di Indonesia termasuk Sumatera Utara banyak nama daerah tersebut diberikan asal-usulnya dari penamaan jenis tumbuhan ataupun nama pohon, seperti
seperti langkat yang dimana berasal dari tumbuhan ataupun pohon langsat. Nah, dan juga serdang yang berasal dari nama tumbuhan Livistona atau jambi diambil dari nama pohon jambu, dan masih banyak beberapa kota lagi yang diambil penamaannya dari nama tumbuhan ataupun nama pohon. Nah, kita lanjut ya. Adapun satu sumber yakni berasal dari DPRD Kota Salatiga. Dan sumber tersebut mengatakan bahwa pohon binjai itulah yang melekat yang menjadi penamaan dari kota Binjai itu sendiri. Nah, dan disebutkan juga bahwa pohon binjai ini termasuk sejenis pohon embacang. Ini sama halnya dengan sumber-sumber yang lainnya. Nah, yang menarik nih, dari sisi ilmiahnya, pohon binjai ini atau nama spesifiknya Mangifera cassia. Apa saja karakteristiknya? Berikut adalah karakteristik dari nama tumbuhan Mangifera cassia ini. Berdasarkan data botani, Mangifera cassia ini atau pohon binjai ini tumbuh di dataran rendah, yang dimana dataran rendahnya itu berada di bawah 400 meter di bawah permukaan laut. Dan pohon ini tumbuh di dataran tropis yang lembab, dan pohon ini juga merupakan pohon yang kokoh dan tahan terhadap pohon banjir. Nah, pohon ini dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, cocok banget kan kalau misalnya pohon ini tumbuh di sekitaran pohon binjai, yang dimana dari letak geografisnya Binjai ini merupakan daerah tropis dan berada tidak di dataran tinggi gitu, dan dekat sama daerah perairan ataupun sungai. Memang di satu sisi pendapat bahwa asal-usul kota Binjai itu berasal dari bahasa Karo, tetapi ada satu pendapat yang lebih kuat seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang asal-usul penamaan kota Binjai itu berasal dari pohon binjai dan tanaman spesifiknya Mangifera cassia. Kalau dipikir-pikir nih, kalau kita bandingkan berdasarkan sumber yang sudah saya jelaskan tadi, kalau dilihat dari sudut pandang geografis dan historis, lebih masuk akal yang gimana? Apakah dari suku Karo ataupun dari pohon binjai? Kan kalau kita lihat dari sudut pandang geografis dan historis, versi pohon binjai ini termasuk lebih masuk akal. Mengapa saya bilang begitu? Pertama, pohon binjai ini secara alami tumbuh di daerah cocok tumbuh di daerah seperti ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi, dan daerah Binjai sangat memenuhi kriteria tersebut. Kedua, penamaan daerah ataupun penamaan kota itu berdasarkan landmark alam itu merupakan suatu hal yang umum ataupun suatu yang sangat umum lah, sangat biasa di Indonesia. Dan yang ketiga, sumber-sumber yang saya jelaskan tadi sangat mendukung versi ini. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, tidak semua hal yang di sosial media itu benar. Jadi kita harus cross check terlebih dahulu agar kita itu tidak terlalu percaya sama apa yang dikatakan di sosial media. Apalagi nih kita mahasiswa kan, kita tuh harus meng-cross check apa yang kita terima dan apa yang kita bagikan kemudian gitu. Kasus ini mengingatkan kita pentingnya melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar di media sosial. Tidak semua konten yang viral otomatis benar, ataupun meskipun dikemas dengan bentuk yang menarik dan unik. Sebagai generasi digital ataupun sebagai mahasiswa, kita harus memiliki tanggung jawab untuk yang pertama adalah selalu cross check informasi dari berbagai sumber terpercaya. Kedua, mencari referensi akademis atau dokumen sejarah yang valid jika memang berita ataupun berita media sosial itu merupakan berita sejarah. Dan yang ketiga, tidak mudah menyebarkan informasi tanpa memverifikasi berita itu benar atau tidaknya. Dan yang keempat, menghormati keragaman budaya tanpa perlu mengklaim kepemilikan yang tidak berdasar. Baik, mungkin cukup sekian analisis rekonstruksi saya.
Jadi yakni yang berjudul asal-usul penamaan Kota Binjai. Jadi apabila ada kesalahan kata dan kelebihan kata, saya mohon maaf. Dan apabila kawan-kawan tidak setuju dengan argumentasi saya, boleh di komen dan sekalian boleh di share ya teman-teman. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.